Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Para hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu persoalan yang berkaitan dengan persoalan masalah mimpi di dalam proses terapi ruqyah syariah. Perlu kita ketahui para hadirin sekalian, di dalam kita melakukan proses terapi ruqyah syariah, maka yang kita lakukan adalah proses awal yang disebut dengan proses anamnesa, di mana di dalam proses anamnesa ini kita berinteraksi antara terapis dengan pasien yang akan melakukan proses terapi ruqyah. Adapun di dalam proses anamnesa ini biasanya para terapis akan mempertanyakan berbagai macam problematika ataupun persoalan yang dialami oleh pasien. Salah satu pertanyaan ataupun interaksi antara terapis dengan pasien yaitu berkaitan dengan masalah tidur, yang secara lebih dalamnya lagi yaitu berkaitan dengan persoalan masalah mimpi, di mana para hadirin sekalian kita merujuk di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hal ini dikatakan bahwasanya mimpi yang baik ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mimpi yang buruk itu yaitu berasal dari syaitan. Maka ketika seseorang mengalami mimpi buruk, salah satu metode ataupun tata cara yang dianjurkan secara syariat yaitu dengan cara meludah di sebelah kiri sebanyak 3 kali, kemudian membacakan bacaan perlindungan. Nah, kemudian mengalihkan posisi tidur dari posisi awal ataupun posisi yang semula. Maka para hadirin, apabila yang demikian dilakukan, mudah-mudahan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, mimpi tersebut tidak akan membahayakan, dan kemudian larangan untuk menceritakan berkaitan dengan mimpi buruk ini kepada siapapun. Adapun para hadirin sekalian, yang menjadi persoalan di dalam proses terapi ruqyah syariah, di antaranya mereka ataupun pasien yang mengalami gangguan-gangguan secara non medis memang mengalami biasanya adalah gangguan pada saat tidur. Di antaranya adalah sering mengalami mimpi-mimpi buruk, yang mana diketahui bahwa mimpi-mimpi buruk ini berasal dari syaitan, ataupun menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami indikasi gangguan, bisa saja gangguan jin, gangguan sihir dan lain sebagainya. Untuk itu para hadirin, di dalam proses mempertanyakan kepada pasien berkaitan dengan persoalan masalah mimpi ini, ada di antara pasien-pasien yang kita ketahui dan mereka menceritakan berkaitan dengan persoalan mimpi mereka. Ada di antara mereka yang bermimpi jatuh di tempat yang tinggi, jatuh kepada tempat yang mengalami ketinggian, kemudian bermimpi seperti hewan-hewan seperti ular, anjing dan lain sebagainya. Dan ada yang terkadang mengalami mimpi berhubungan dengan seseorang yang tidak ia kenal, dan itu berlarut secara terus menerus. Dan indikasi mimpi ini bukan indikasi mimpi yang sekali dialami oleh pasien, dan mimpi itu sering berulang-ulang terjadi pada diri pasien. Maka apabila ini terus dialami oleh pasien, apalagi mimpi yang dialami dalam kondisi ataupun keadaan yang sama, ini menunjukkan bahwa indikasi kuat bahwasanya pasien mengalami gangguan secara non medis yang bisa saja diakibatkan oleh gangguan jin, sihir dan sebagainya. Para hadirin sekalian, jika seandainya ada di antara kita sebelum melakukan proses terapi ruqyah dan sering mengalami gangguan-gangguan di dalam mimpi, maka sebaiknya hendaklah dilakukan proses terapi ruqyah syariah. Bisa saja indikasi gangguan secara non medis yang dialami oleh diri pasien. Sebagaimana saya sebutkan tadi, di antara ciri-ciri gangguan mimpi yang biasa dialami oleh pasien ketika kita akan melakukan proses terapi ruqyah syariah, misalnya tadi adalah sering bermimpi jatuh ke tempat yang tinggi,
kemudian sering melihat ular ataupun melihat hewan-hewan berbisa lainnya, kalajengking, melihat hewan seperti anjing, kemudian sering mengalami gangguan mimpi berhubungan atau bersetubuh, dan itu terus-menerus dilakukan di saat mimpi. Kemudian sering mengalami mimpi melihat orang yang sedang mati ataupun dikuburkan, atau mimpi-mimpi berkaitan dengan orang yang meninggal ataupun bermimpi tentang kuburan, dan berbagai macam jenis mimpi-mimpi yang lain yang memang hal itu terjadi secara berulang-ulang. Maka sebaiknya adalah dilakukan secara terapi ruqyah untuk mendeteksi. Apalagi para hadirin, gangguan-gangguan yang demikian bisa berakibat kepada pasien untuk mengalami kesusahan dalam proses tidurnya. Ini juga menunjukkan indikasi-indikasi tersebut bahwa adanya gangguan secara non-medis. Oleh karena itu, para hadirin, salah satu cara kita di dalam melakukan proses terapi ruqyah di antaranya adalah dengan cara melakukan amalan-amalan tertentu sebelum melakukan proses ataupun melakukan tidur. Jadi ada amalan-amalan yang disunahkan, misalnya saja dengan cara berwudu, kemudian membacakan ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yang kemudian ditiupkan di telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, dan itu dibacakan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali, dibacakan sebanyak 3 kali dengan niat untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ingin tidur, membaca doa pada waktu ingin tidur agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita sehingga terjauhkan daripada mimpi-mimpi yang kemungkinan dapat membahayakan atau membuat takut pada diri kita dengan amalan-amalan tersebut tadi. Para hadirin sekalian, jika seandainya sudah dilakukan proses sebelum tidur tadi dengan amalan-amalan tersebut, namun indikasi masih ada mengalami gangguan-gangguan mimpi dan sulit mengalami susah pada saat tidur, maka yang kita lakukan hendaklah dideteksi dengan terapi ruqyah syar'iyyah, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada diri pasien, meminta kepada Allah agar dihilangkan segala bentuk gangguan-gangguan tersebut. Karena para hadirin sekalian, memang indikasi gangguan mimpi bisa jadi mimpi-mimpi tersebut ketika diruqyah memang benar adanya indikasi tersebut. Namun kadangkala tidak berarti mimpi yang dialami oleh pasien itu juga mengindikasikan terkadang pasien itu mengalami gangguan-gangguan ketika dilakukan proses terapi ruqyah. Yang lebih menguatkan lagi indikasi gangguan tersebut, di samping kita melakukan pertanyaan-pertanyaan anamnesa berkaitan dengan mimpi, kita juga kaitkan dengan persoalan-persoalan lain yang semakin kuat mendukung bahwa indikasi gangguan tersebut adalah indikasi gangguan secara non-medis. Misalnya saja kita mendengarkan dari pernyataan pasien tadi, apakah sering melihat adanya sesuatu penampakan atau mencium sesuatu yang bau, sedangkan yang lain tidak menciumnya kecuali hanya dia. Kemudian mendengarkan sesuatu bisikan-bisikan tertentu atau hal-hal lain yang mendukung. Jadi terkadang untuk menguat suatu indikasi bahwa dia mengalami gangguan secara non-medis, itu didukung dengan indikasi-indikasi yang lain. Termasuk juga indikasi yang paling terkuat bahwa dia mengalami gangguan, di antaranya adalah dicek secara medis namun tidak terbukti adanya penyakit tertentu yang dialami oleh pasien, sedangkan pasien mengalami keluhan sakit pada tubuh ataupun di anggota tubuh tertentu. Maka hal ini lebih memperkuatkan lagi bahwa indikasi gangguan yang dialami oleh pasien adalah bersifat non-medis. Baiklah para hadirin sekalian, mungkin inilah yang bisa disampaikan berkaitan dengan persoalan mimpi dan amalan-amalan yang bisa dilakukan sebelum kita tidur, dan bisa dilakukan proses terapi ruqyah syariah, dan dikuatkan lagi dengan
indikasi-indikasi yang lain yang menunjukkan bahwa ada kaitan yang erat antara gangguan mimpi tersebut dengan hubungan hal-hal yang bersifat non-medis. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.